2020. Hari ini, Senin tanggal 23 November 2020, saya melaksanakan uji kinerja. Uji kinerja ditujukan sebagai salah satu kegiatan akhir dalam program PPG dalam jabatan tahun 2020. Di daerah tempat tinggal saya, pembelajaran sudah dilaksanakan dengan cara tatap muka. Namun, harus mengikuti protokol kesehatan dan aturan-aturan tertentu yang harus dilakukan. Nah, selamat menyaksikan video pembelajaran uji kinerja yang saya laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah ya. Nah, anak-anak, coba kita lihat, kita cek dulu kehadirannya. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa? Ada yang tahu tidak Azka kemana? Tidak ya. Karena rumahnya jauh ya. Ada yang rumahnya dekat? Farhan tahu nggak Azka kemana? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Ya sudah, tidak apa-apa. Mungkin ada sesuatu hal yang tidak bisa ditinggalkannya. Nah, anak-anak, alhamdulillah ya, hari ini kita bisa berjumpa di kelas ini melakukan pembelajaran tatap muka dalam keadaan yang sehat walafiat. Nah, kesehatan kita itu patut kita syukuri ya sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu ingatkan nih untuk selalu melakukan adaptasi kebiasaan baru. Let's do it, ayo lakukan. Nah, apa saja yang harus kita lakukan untuk menghadapi virus corona ya? Yang pertama, kita harus pakai masker ya. Sudah ya semua memakai masker ya? Iya, bagus, sudah pakai masker semua. Kemudian setelah itu menjaga jarak. Nah, dikelompokkan seperti ini duduknya juga sudah menjaga jarak ya, tidak terlalu dekat. Air dalam gelas, yang satunya lagi gambar batu. Coba menurut kamu apa wujud benda ini? Air cair, kemudian kalau batu padat ya, wujudnya padat. Nah, tapi ibu punya benda ini nih. Apa ini? Balon. Kira-kira balon itu bisa begini karena kita tiup ya. Di dalam balon ini wujud bendanya apa? Gas. Iya, benda gas. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau memberitahukan dulu tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini. Yang pertama, nanti melalui percobaan dengan menggunakan balon, peserta didik dapat menemukan sifat-sifat dari benda gas. Kita sama-sama melakukan tepuk semangat ya. Masih ingat caranya? Coba gini, Ibu dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Itu ya. Kemudian kita ulangi lagi ya. Nanti kita ulangi akan 2 kali. 2 kali pengulangan ya supaya kita semangat. Coba siap? Kita mulai. Tepuk semangat. 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 Sekali lagi. Tepuk semangat. 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 Ya, terima kasih. Silakan ya. Setelah balonnya ditiup oleh Cika dan oleh Melo, nah bandingkan coba mana balon yang ukurannya lebih besar. Apakah punya Cika atau punya Melo? Iya, punya Cika. Apalagi punya ibu yang sangat kecil ya. Nah, kemudian mengapa kok berukuran berbeda balonnya? Kurang apa? Iya, karena kurang gas. Nah, berarti isi dari balon itu apa? Iya, gas atau udara. Gas itu apa? Ada yang bertanya nih, apa sana gas itu apa? Nah, benda gas, silakan duduk kembali ya.
Iya, benda yang tidak bisa dilihat. Cika menjawab. Iya, bagus sayang. Nah, kita lihat ya. Benda gas. Ini kita lihat di gambar. Benda gas itu sangat berlimpah di sekitar kita. Nah, benda gas sangat penting nih bagi kehidupan manusia. Maka sangat penting karena sekarang kita juga lagi menghirup benda gas. Apa yang kita hirup sekarang? Oksigen. Ya bagus, oksigen itu adalah salah satu benda gas. Kemudian kita setelah bernapas juga mengeluarkan benda gas lagi, yaitu apa? Karbon dioksida. Nah, tanpa benda gas hidup kita tidak akan bisa ya, kita tidak bisa hidup maksudnya. Tanpa benda gas kita tidak bisa hidup karena kita memerlukan benda gas kan? Kita menghirup oksigen. Kalau tidak ada oksigen kita tidak akan bisa hidup. Pertama, siapkan alat dan bahannya. Nah, ini untuk meniupkan dulu balon dengan kantong plastik. Balonnya tiup dulu satu. Coba balonnya ini udah ada ya, udah ditiup. Kantong plastiknya juga ditiup. Coba balonnya ditiup. Ya. Tiup dulu. Kantong plastiknya juga tiup. Nah, coba siapa yang kebagian nulis? Siapa yang kebagian niup nanti Ramli yang ya, Fadli yang ya. Ayo tiup balonnya. Kemudian tiup kantong plastiknya. Sudah? Gak bisa lah. Sudah? Nah, balonnya sudah ditiup dan kantong plastiknya sudah? Sudah ya, sudah ditiup dua-duanya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Amati bentuk balon dan kantong plastik. Nah, bagaimana bentuk balon dan kantong plastik? Apakah sama? Sama tidak? Nah, kita tuliskan jawabannya pada halaman berikutnya. Ada sebuah tabel nih. Tabel ini menunjukkan berbagai macam sifat benda gas, mulai dari bentuknya berubah sesuai wadahnya. Kita lihat dulu di balon dulu ya. Coba lihat balonnya masing-masing. Udara yang kita tiupkan ke balon apakah sama bentuknya dengan udara yang kita tiupkan ke kantong plastik? Sama tidak? Iya tidak. Berarti kalau tidak, apakah bentuknya berubah sesuai wadahnya? Udara kita masukkan ke balon, udara kita masukkan ke kantong plastik. Bentuknya sama atau beda? Beda kan ya? Nah, jadi bentuknya tidak apa? Tidak sama ya, betul, atau tidak tetap ya. Iya, kegiatan 2. Percobaan kedua. Kita lihat petunjuknya. Pertama, tiupkan udara ke dalam 2 buah balon. Nah, coba yang kebagian untuk meniup balon, silahkan balonnya ditiup 2 buah dengan ukuran yang sama. Jangan berbeda ya, harus ukurannya sama. Tiupkan 2 buah balon dengan ukuran yang sama. Kemudian ikatkan 2 balon ke ujung lidi yang telah disiapkan. Silakan ditiup balonnya. Nah, Eza sudah menusuk salah satu balon. Nah, apa yang terjadi? Coba. Meledak ya. Kemudian tadi apa yang terasa ketika balon meledak? Kalau kita mendekatkan tangan kita. Iya, ada gas yang keluar. Nah, silakan duduk kembali Eza. Terima kasih. Nah, coba lakukan hal yang sama pada tiap kelompok. Coba. Ditusuk balonnya perlahan-lahan. Kemudian letakkan tangan kamu di dekat balon yang ditusuk tadi. Apa yang keluar ya? Kemudian dijawab soalnya yang ada 2.
memperhatikan Penggunaan. menggunakan huruf standar bahasa yang tepat. Iya, bagus. Nah, jadi kegiatan selanjutnya kita mengisi atau membuat teks informatif mengenai sifat benda gas. Jadi, dari kegiatan 1 dengan kegiatan 2 tadi, kamu tuliskan dalam sebuah teks informatif mengenai benda gas. Jangan lupa untuk menuliskan huruf besar, huruf kecilnya sesuai dengan penggunaannya. Masih ingat tidak? Di awal kalimat kita harus menggunakan huruf besar. Ya, kemudian diakhiri dengan tanda titik nantinya ya. Nah, silakan dituliskan kegiatan 1, kegiatan 2 telah kita lakukan ya. Selanjutnya pada LKPD itu ada teka-teki silang yang harus kita jawab. Nah, kita lihat di pertanyaan mendatar dulu. Coba lihat pertanyaan mendatar. Wadah tempat minum itu ada berapa huruf tuh? Apa wadah tempat minum untuk kita nih? Hurufnya dari C. Iya, silakan ditulis ya. Ditulis di nomor 1 mendatar. LKPD kegiatan 1 dan 2 sudah selesai. Coba kita lakukan presentasi untuk setiap kelompok ya. Silakan untuk masing-masing kelompok mewakilkan 1 orang untuk melakukan presentasi di depan kelas. Silakan dari kelompok 1 dulu. Kelompok 1 dulu ya. Yang lainnya dengarkan. Dibacakan hasilnya. Bisa digenggam dan memiliki masa. Dan ya, terima kasih Eza. Silakan duduk kembali. Selanjutnya kelompok 2, Neng, silakan. Bentuknya berubah sesuai wadahnya, volumenya berubah tidak dapat digenggam, menempati ruangan dan mempunyai massa. Ya, terima kasih Nabila. Selanjutnya Bentuknya berubah-ubah sesuai wadahnya, volumenya berubah-ubah, tidak dapat digenggam, menempati ruangan dan mempunyai massa. iya, lengkap sekali. Terima kasih. Silakan duduk. Ya, terima kasih yang sudah melakukan presentasi. Untuk kelompok yang telah mempresentasikan hasil LKPD-nya di depan kelas ya. Kemudian, nah, setelah kita melakukan berbagai percobaan tadi di LKPD, nah bisa kita simpulkan ya sifat dari benda gas. Yang pertama, bahwa bentuk benda gas itu tidak tetap ya. Tadi ketika kita meniup balon, kemudian ketika kita meniup kantong plastik, itu kan udaranya di dalam balon bentuknya seperti balon, di dalam kantong plastik bentuknya seperti kantong plastik. Kemudian sifat yang kedua,
menjelaskan fungsinya apa, coba kita cari informasi melalui internet. Ya, silakan kita cari informasi melalui internet dengan panduan dari LKPD ya. Kita lihat dulu LKPD halaman berikutnya di kegiatan 3. Coba dilihat dulu LKPD-nya sebelum kita mencari informasi di internet. Nah, di LKPD kegiatan 3 itu amati gambar timbangan yang ada pada LKPD. Kemudian amati juga gambar timbangan yang telah kamu bawa. Lalu kita kerjakan soal-soalnya. Nanti Ibu bimbing ya. Kita lihat. Oke, lagi ya. Nah, anak-anak, berkaitan dengan fungsi timbangan yang tadi ditanyakan oleh Lutfi. Nah, kita akan mencari informasi mengenai fungsi timbangan itu dari internet, ya. Tiap kelompok minimal ada 1 handphone yang dibawa ya. Ada semua ya? Oke, Ibu pandu ya untuk mencarinya, bisa semuanya mencarinya. Nah, buka handphonenya, kemudian buka aplikasi Google-nya, silakan dibuka. Kemudian ketikkan informasi yang akan kita cari. Berarti ketikkan tadi apa informasinya apa? Fungsi timbangan. Ini misalkan ini kita mengukur ini. Coba dilihat ininya ya. Ada berapa? Berapa ini? Berapa ini? Jadi nanti di sini. Ini berarti satuannya apa nih? Nah, silakan sesudah mengerjakan LKPD, silakan untuk mempresentasikan hasilnya. Silakan, Liza. Timbangan beras untuk menimbang beras. Timbangan badan digunakan untuk mengukur badan. Timbangan kue digunakan untuk menimbang bahan kue dan buah-buahan. Ya, terima kasih. Silakan duduk lagi. Selanjutnya, silakan kelompok yang lain. Timbangan badan untuk mengukur berat badan. Timbangan raja untuk menimbang barang-barang kecil. Timbangan kue untuk menakar total bahan yang akan digunakan untuk adonan kue. Timbangan gantung digunakan untuk menimbang bagi. Timbangan beras untuk menimbang beras. Timbangan warung untuk menimbang barang-barang yang ada Digunakan untuk mengukur berat badan. Timbangan beras atau duduk digunakan untuk menimbang berat beras. Timbangan kue digunakan untuk menimbang bahan makanan. Timbangan. Udah, ya, terima kasih. Kemudian kalian silakan. Gini nih, pas udah sininya. Oh, ininya dikebawahin aja dulu, Nek. Maskernya dikebawahin. Nah, udah. Tidak ada yang problem. Timbangan beras untuk menimbang beras atau padi. Timbangan kue untuk menakar adonan kue. Neraca untuk menimbang benda-benda yang kecil. Timbangan gantung untuk menimbang berat kain. Timbangan badan untuk menimbang berat badan. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Nah, terima kasih yang sudah melakukan presentasi di depan kelas. Nah, ada surprise nih dari Ibu yang sudah melakukan presentasi di depan kelas. Aku kasih reward. Nih, rewardnya ya. Random. Yes, Udah random. Ini tadi yang sudah melakukan presentasi di depan kelas itu Cika ya di kegiatan mobile pertama, Jaki, kemudian Lutfi, lalu Alia ya. Nah, ini reward dari
Eza tadi yang di depan ya untuk berpresentasi. Terima kasih. Kemudian Nabila dan Raisa dengan nilai standar yang ditetapkan. Nah tadi nilai standar yang ditetapkannya itu adalah satuannya, satuan berat. Contohnya apa tadi satuan berat? Iya, gram dan kilogram. Kemudian, nah ini yang kita cari nih tadi di internet, melalui internet. Fungsi dari berbagai macam timbangan. Kita lihat ya, timbangan badan digunakan untuk mengukur berat badan. Kemudian timbangan beras atau timbangan duduk digunakan untuk menimbang beras atau barang dalam karung dan peti. Karena kapasitasnya ada yang mencapai 50 kg, bahkan ada yang mencapai sampai 500 kg. Selanjutnya, timbangan kue ini digunakan untuk menimbang bahan makanan. Di rumah ketika ibu kamu mau bikin kue, nah pasti akan menakar bahan-bahan kuenya ya. Misalkan tepung terigunya harus berapa gram, gulanya harus berapa gram, kemudian yang lain-lainnya juga harus ditimbang. Selanjutnya, timbangan bayi digunakan untuk menimbang berat badan bayi yang biasa kita lihat di posyandu. Nah, kalau di posyandu itu kan ada timbangan bayi yang ditidurkan ya, atau juga timbangan bayi yang digantung ya. Tapi yang digantung itu sudah tidak dipakai ya. Selanjutnya, timbangan karung, yaitu timbangan yang memiliki anak batu yang terdiri atas berbagai macam ukuran seperti 50 gram, 100 gram, 200 gram, 1 kilogram, dan seterusnya. Nah, timbangan warung ini yang biasa kita lihat di warung seperti timbangan bebek ya, yang ada batu batu beratnya untuk menimbang beratnya berapa gram atau berapa kilogram. Selanjutnya, timbangan digital digunakan untuk menimbang buah, sayur atau daging. Nah, ini biasanya kita lihat di mana? Di toko atau di swalayan ya. Kalau kita belanja nih ke swalayan, beli buah-buahan. Nah, biasanya ditimbangnya itu memakai timbangan digital. Nah, kemudian kita lihat nih bagaimana cara untuk menimbang benda. Kita lihat ke masing-masing timbangan yang kamu bawa ya. Misalkan benda yang akan kita timbang, misalkan ini nih. Misalkan ini ada tempat pensil. Kita timbang. Kemudian selanjutnya kita lihat jarum pada timbangannya menunjukkan ke angka berapa ini. Nah, Husein bisa dilihat ke angka berapa Husein? 100. Nah, 100-100-nya 100 apa? Satuan beratnya ini apa sayang? Gram ya, betul, bagus ya. Kita lihat ya, di dalam timbangan itu ada jarum penunjuk angkanya dan juga ada satuan yang digunakan untuk menimbang berat benda. Nah, di sini ada satuan kilogram dan ada satuan gram. Nah, satuan kilogram itu di gambar timbangan ini berwarna merah. Sedangkan satuan gram ini tandanya kecil-kecil. Jadi itu menunjukkan gram. Ya. Kemudian 1 kilogram itu akan setara dengan 1000 gram. Sudah? Dan silakan dikumpulkan. Udah dikasih nama ya? Yang materinya semuanya? Nah, dari pembelajaran kita hari ini, coba kita simpulkan sama-sama ya. Materi apa yang telah kamu pahami hari ini? Benda gas. Tentang benda gas. Nah, benda gas itu bagaimana? Sifatnya tidak dapat digenggam. Terus? Tidak bisa dilihat. Volumenya berubah-ubah. Kemudian? Menekan ke segala arah. Bagus. Lalu apa lagi?
bintangnya jangan ditusukkan, simpan saja di meja kamu ya. Mengerti semuanya? Mulai nanti dari kelompok 1 dulu ya, dari sana silakan kalau yang menyenangkan taruh bintangnya di sini. Selanjutnya kelompok berikutnya. Silakan kelompok ini ada atau Musyair? Menyenangkan tidak? Kalau tidak menyenangkan jangan ditaruh. Selanjutnya nih, menyenangkan tidak kelompok yang itu? Kalau menyenangkan taruh di sini. Nah, sebagai tindak lanjut dari pembelajaran hari ini, nanti di rumah kamu kerjakan PR di halaman 75 ya. Nah, kemudian nanti di minggu depan kita akan hari ini Ibu tutup dengan bacaan Alhamdulillahirobbil alamin. Kemudian sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing supaya bisa diberi keselamatan ya sampai pulang ke rumah. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk pembelajaran. Demikianlah video pembelajaran uji kinerja yang saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum.